Nabi
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, paina insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Kitab Hikam ini kitab yang sangat populer ya. Wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan ilmu, melewati berkat ilmu daripada Syekh Ibnu Athaillah. Ilmu ini untuk tingkat orang khawas. Sama kitab Fathur Rabbani juga untuk orang khawas. Karena para aulia Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah, itu tujuan mereka mengajar itu untuk mengangkat orang dari tingkat awam ke khawas. Kalau orang sudah khawas menjadi khawas. Kalau Anda belajar ingin jadi ahli bengkel, Anda belajar ilmu perbengkelan. Kalau Anda ingin jadi ahli silat, maka belajar ilmu silat. Kalau Anda ingin jadi juru masak, Anda harus belajar ilmu memasak. Kalau Anda ingin jadi aulia Allah, kekasih Allah, Anda harus belajar ilmu ma'rifatullah. Itu ilmunya, ilmu tasawuf. Ilmu fikih menjadikan Anda ahli teknis. Ahli teknis paham. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, ya lah. Bagaimana bergaul dengan manusia menurut hukum ilmu fikih. Ilmu tauhid menjadikan Anda mengerti, memahami siapa Tuhan, yaitu Allah. Ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifatullah bukan sekedar mengenal Tuhan, Allah itu adalah Allah Tuhan. Tidak sampai di sana, tapi mengenal, memahami, mengenal kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa beda orang tahu dengan orang mengenal? Pak Guru Sofi, bisa kaulah menyambat lah. Apa beda orang mengetahui dengan orang mengenal? Bahasa budaya sosial. Kalau orang mengetahui, misalnya Anda tahu dengan siapa gubernur kita di sini? Gubernur Sabirin. Anda tahu semua Anda dengan Sabirin? Kenalkah Anda dengan Sabirin? Siapa yang berani jawab? Tidak ada yang kenalnya dengan Sabirin. Meskipun ya kenal lah kamu Sabirin, bukan kenal. Saya hanya tahu saja Sabirin adalah gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel. Nah, itu mengenal. Kalau mengenal, macam-macam bini sidin, kau hitungilah. Nah, misalnya sidin berbini juga nih tahu toh, hanya mengenal. Ya lah. Nah, kalau tersinggung sidin mendengar lah, sian. Ada begayaan aja. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mudah-mudahan kita diberkahi beliau. Ija fatahalaka wijhatan minat ta'arufi pala tubali maha anqala amaluka. Ini hebat benar. Apa aja? Ija fatahalaka wijhatan, ketika Allah atau apabila Allah membukakan hijabmu kepadanya, memperkenalkan dirinya kepadamu. Ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya kepadamu, pala tubali ma'aha, anqala amaluka. Jangan lagi engkau berpikir kenapa aku dikenalkannya, padahal amalku sedikit. Nah, pahamlah. Maksudnya makna mukhalafah, makna berbaliknya. Allah kalau memperkenalkan dirinya kepada Anda kepada hamba semuanya, bukan karena amal Anda, bukan karena kehebatan Anda. Kalau Allah pingin, jadilah Anda mengenal kepadanya. Nah, sikla. Maka amal-amal kita itu bukan urusan supaya kita kenal dengan Allah, tidak. Amal-amal selama ini, amal ibadah kita itu untuk mencari ridho Allah, urusan cari ridho Allah.
nanti Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Subhanallah. Jadi jangan engkau cari-cari kenapa jadi Allah nih menjadikan aku nih bisa mengerti ma'rifatullah. Bukan karena amal engkau hebat, semata-mata karena kehendak iradah Allah. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yurid. Karena semua itu terjadi, kata Syekh Ibnu Athaillah, selantaran satu saja, Allah menghendakinya. Allah menghendaki kepada kamu untuk memperkenalkan dirinya. Subhanallah. Enak sekali kan maksud ini. Jadi bukan karena Anda duduk lama aku di pengajian belajar aku sebagainya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun belajar aku baru aku ma'rifah. Tidak, bukan itu. Hari ini Anda datang duduk pertama kali pun sekalipun kalau Allah menghendaki Anda untuk menjadi orang alim ma'rifatullah, mengenalnya, langsung bisa jadi. Karena semua itu bahwa yuridu laka, karena semua itu memang Dia menghendaki kepadamu. Subhanallah. Ini maksud saya. Ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrafa huwa mauriduhu alaika. Semua itu haruslah engkau ketahui, tidak karena dirimu, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau apapun juga alasanmu, semata-mata engkau termasuk orang yang dikehendaki Allah. Nah ini nanti kalau sudah ma'rifatullah terjadi pada diri Anda, mengenal Allah yang orang lain tidak mengetahui. Subhanallah. Itu kan, maka itu semata-mata kehendak Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita ini tidak ada apa-apa, nol, kita ini nol. Wal a'mala anta muhdiyan. Padahal engkau harus pahami juga, amal-amal ibadah-ibadahmu yang kamu kerjakan semua ini muhdiyan ilahi, semata-mata juga adalah hadiah anugerah dari Allah. Nah, Allah berfirman, balillah yamunnu an hadakum lil iman. Kecuali hanya karena Allah lah. Balillah yamunnu an hadakum. Engkau menjadi orang yang beriman, makin beriman semata-mata karena anugerah Allah juga, yaitu hidayah. Engkau dapat mengerjakan ibadah banyak, sholat malam sampai bangkak batis, semata-mata karena dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena engkau hebat. Buktinya apa? Buktinya ada orang waktu masih muda dia rajin sholat, di akhir hayatnya dia tidak rajin sholat. Buktinya enggak? Saat Allah tidak menolongnya, bisa enggak dia lagi mengerjakan sholat? Enggak bisa. Oh, bisa begitu? Bisa. Contoh lagi yang lebih khusus lagi apa? Sakit, stroke, Pak Bar? Hah? Dulu rajin mengaji. Sudah kalau mengaji pokoknya 1 minggu khatam Quran. Oh, luar biasa kan? Begitu kena stroke, kena menjalar di mulutnya, menjalar di otaknya, apa yang bisa terjadi? Bisa enggak mengaji lagi? Subhanallah, tidak bisa. Itu buktinya kalau Allah kadang tidak menolong lagi, bisa enggak melakukan? Maka jangan akui amal kebajikan yang kita lakukan, baik yang sifatnya kepada manusia, kebaikan kepada manusia, maupun terhadap khusus ya, ibadah khusus kita beribadah kepada Allah, jangan diakui sekali lagi itu adalah karena kehebatan kita. Itu dapat kita kerjakan semata-mata karena dorongan hidayah dan kekuatan dari Allah. Mengatakan tuh, la haula wala quwata illa billah. Nah, penting Banani. Ini paling mendasar Banani. Sehingga kita tidak bisa lagi, akibat efeknya Pak, kita tidak bisa lagi membangga-banggakan amal kita. Misal, pian kaya, jadi orang kaya. Kenapa pian kaya? Ya Allah, menghendakiku kaya. Kalau pian ini karena pintarnya, karena pintar juga kok nih. Pina bubungol aja bang, sekolah aja aku bilang dapat 0 aja terus. Cuma rupanya aku terima aja dapat 0, tuh rupanya 0. Itu hintalo artinya. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi pian sugih ini karena apa? Pian kaya ini semata-mata tidak karena kehebatanku, bukan karena kerajinanku, bukan karena pintarku, semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa lah bersombong lagi orang kaya ini.
Oh, ini hebatnya ilmu hatinya. Bila hatinya sudah memahami bahwa semua yang dapat dilakukan ini mata pian. Misalnya pian kada usah sugih kin madang sugih. Coba berceramin tampan kada pian. Yalah. Mun kada percaya tanding lawan warik tampan mana? Ya kan? Mau bagusnya aku nih bungasnya, aku nih tampan mendai, banyak bebinian bilang lelek-lelek lawan aku. Ya lah. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Semua ini karena Engkau yang membentuk rupaku. Makanya Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk rupamu. Kita kada perlu lagi belajar berhimat-himat nang Quran, hadis, memahami artinya mananya lapah. Ambil nang jadinya aja di mana? Di kitab-kitab ulama seperti Ibnu Athaillah. Ini sudah membakukan dasarnya tuh Quran hadis di dalamnya itu sudah. Namun kita nang mencari sendiri, bingung kita. Baca ayat. Laisa kamislihi sayun. Apa laisa kamis, tidaklah semisal-misalnya sedikit pun. Apa maksudnya nih? Pikir-pikirakan apa-apa. Kita waktu kecil begitu kan? Belakangan karena belajar ilmu tauhid, saya Ali Marzuki dalam kitab beliau Aqidatul Awam menjelaskan ayat ini mengisahkan tentang laisa kamislihi sayun, itu mengisahkan tentang Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Oh, mengerti langsung kita. Oh, maksud ayat. Nah, ya enak lah kalau ulama nyampaikan. Karena mereka ahli ilmu sudah di bidangnya. Mau pingin jadi mobil, jangan berpikir membikin sendiri mobil. Berpikirlah membeli mobil. Ya kah? Enak mana emak bikin sendiri kah mobil? Enak membeli mobil kah? Oh, coba bikin pian mobil tuh. Liut pian. Ya lah. Sepeda motor aja mau lah. Wah, paling enggak mau lah sepeda motor kayu. Jadi pajangan di rumah. Begailah. Wa aina matahdiyahu ilaihi mimma huwa mauridu alai. Kepada engkau beramal itu sendiri bisa melakukannya itu juga karena kehendak Allah. Kenapa engkau masalahkan? Mencari-cari mana kira-kira aku ini karena ini bisa Allah jadi sayang dengan aku. Kira-kira Allah ini banyak rezekiku nah. Jadi banyak benar rezekiku, kenapa? Oh, kira-kira karena aku ini baik lawan orang lain, kira-kira gara-gara aku baik dengan orang lain maka aku pun disayang oleh Allah. Bukan. Oh, kira-kira aku ini dulu sekolah aku memang pemintarnya pang di rumah jadi apa di sekolah. Lalu aku akhirnya sekarang jadi orang kaya. Bukan. Semata-mata harus dipahami di hati kita. Nih duduk hati kita lah bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Habis dah tuh. Habis pian kuras ilmu Ibnu Athaillah sudah nah. Sarahnya Syekh Sarkawi kada lagi membacakan tubulik lagi lah, tubulik pulang lah. Nah lah. Yakni maknanya amaluka fa'lam anna salik labudda lahu fi sulukihi min kasratil amali. Karena ketahuilah kata beliau, sesungguhnya para salik orang yang menuntut kepada Allah itu tidak lain labudda lahu fi suluki dalam suluknya bersalik dalam munajatnya kepada Allah min kasratil amal, tentu banyak beramal tapi kadang-kadang liyak to'a uqubatin nufus, dia harus melawan nafsu-nafsunya sehingga orang salik bisa aja terjadi salah, berdosa, berbuat salah. Kita banyaklah hidup hari-hari ini sudah bagus beribadah sebagainya, pas ada binian lewat bungas banar, kenapa mata terlelek banana, padahal yang dilihat itu buritnya ja. Padahal burit bini di rumah bagus lagi pada nang di jalan tuh ada tihi. Nah salik, astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa mata hamba ini masih jum, macam-macam jar Sarkawi. Nah karena itu kalau engkau perhatikan amal-amal kamu itu banyak cacatnya. Nggak usah gini perhatikan amal. Ya, dalam hidup ini banyak ada cacat kita. Tahu semunyaan kita, cacat kita nih. Ya lah. Nah, semunyaan cacat, tahu semunyaan. Karena itu jangan kita sekali-sekali melihat memandang keadaan itu. Ada paman bejol hintalo. Ya, ini berhubungan di jalanin lah.
halus-halus mana anu hintalu pian nih jar acil nang lihat sidin bejol hintal. Aku kada nang bintalu je sidin. Ayam sidin. Jadi ja acil nih. Maksud ulun mana anu ayam pian ini kenapa halus-halus jadi bintalu? Oh itu kan ini gintohnya mahajan nih sidin. Paman nih juga pulang. Ini paman ini berdagang kada pakai, seharusnya berdagang tuh pakai laku pedagang. Laku pedagang apa? Biar terserah aja konsumennya nyambet apakah ya kala mengatakan apakah iya kan aja ya kala di game ini kada jadi lawan berdebat lalu. Mbak berdebat kala mungkin lawannya Bang Irang jar mahajan terlalunya. Nah, hati-hatilah jangan sampai seperti itu. Apa hubungannya dengan kisah ini? Kisah ini kita harus memahami perilaku Allah, af'al Allah. Dulu kita belajar sifat-sifat Allah aja kala. Kalau sifat 20, yalah. Ini sekarang kita belajar af'al Allah, perilaku Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, perilaku Allah itu tidak bisa kadang kita pikirkan. Ketika dia sudah memberi anugerahnya, jangan diprotes-protes lagi. Kenapa Anda jadi kenal dengan Allah, lebih kenal? Jangan diprotes lagi. Ulun ada pernah mendengar Guru Bahit berkisah. Guru Bahit tahu ya di Barabai. Ada orang je sidin biasa-biasa, sidin alim, kada amalan kada tidak banyak seperti orang macam-macam sebagainya. Tapi bila melihat sidin tuh orang ingat dengan Allah. Ini ada orang banyak amalnya, bebolang kah sidin. Pokoknya bagus bener orangnya udah rapi tuh pokoknya amalnya banyak, ke masjid berjamaah kuat sebagai pokoknya wirid baca macam-macam kuat. Tapi bila melihat itu malah pina asal ingin menjauh aja loh agama. Nah menurut Guru Bahit, Guru Bahit, itulah yang membedakan ujar sidin. Ini menurut sidin bagus ini dipahami. Allah itu tidak memandang lahirnya, tapi yang dipandang Allah itu batinnya. Kalau Allah sudah marifahkan orang, nah yang pertama itu orang yang tadi melihat sidin itu lalu kita ingat kepada Allah, berarti ada suar itu kalau bahasa Banjar, lampu, di situ ada lampu. Yang kita bila melihat ini nih lalu timbul lampu, lalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau biasa pakai tasbih biar aja ikuti aja terus tasbih lah. Tasbih, melihat tasbih ingat on Allah. Jangan mau kita nggak tasbih ini lah ingat terus on Allah lah. Jakanya itulah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.